Israel serang Suriah, Hizbullah serang balik. Zionis khawatir aksi balasan mengerikan Hizbullah karena Israel melakukan penyerangan di Quneitra, Suriah. Rezim Israel mengambil langkah pengamanan ketat atas aksi balasan dari Hizbullah setelah sebelumnya terjadi serangan tentara negara Zionis itu di wilayah perbatasan Quneitra, Suriah Selatan. Sebuah tank Israel yang ditempatkan di Golan kemarin menembaki desa Al-Hamidiyah di pinggiran Quneitra. 2 warga sipil terluka setelah artileri itu menembaki sebuah desa. Di sisi lain, tentara Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan di Quneitra, Suriah yang digunakan Hizbullah untuk pengawasan, namun gagal. Israel malah menggempur sebuah desa tak berdosa hingga ada 2 warga sipil yang terluka. Menurut situs Rusia Sputnik, sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa setelah serangan tentara Israel di Quneitra, militer Israel memantau kemungkinan pergerakan Hizbullah di berbagai daerah pendudukan. Tentara Israel telah menerbangkan helikopter dan pesawat pengintainya di atas wilayah Quneitra. Kekhawatiran Zionis makin memuncak karena Hizbullah tidak akan segan-segan merontokkan semua pertahanannya di sana. Sementara itu, pemerintah Suriah telah berulang kali mengumumkan bahwa rezim Zionis dan sekutu regional dan baratnya mendukung kelompok Tahfiri yang kelompok teroris yang memerangi Damaskus. Serang Suriah, pasukan Rusia tembaki jet tempur Israel dengan S-300. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia menembaki jet tempur Israel menggunakan sistem rudal anti pesawat canggih S-300. Peristiwa itu terjadi pada saat Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di barat laut Suriah pada bulan Mei. Insiden itu pertama kali dilaporkan oleh stasiun televisi Channel 13 seminggu setelah serangan pada 13 Mei, di mana IAF membom beberapa sasaran di dekat kota Mashhad di barat laut Suriah. Itu adalah insiden satu kali saja, kata Gantz pada konferensi yang diselenggarakan oleh Channel 13. Jet kami bahkan tidak berada di daerah itu, tambah Gantz membenarkan laporan asli yang mengklaim radar S-300 tidak pernah berhasil mengunci jet Israel yang meninggalkan daerah itu dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pilot. Tetapi Gantz menekankan, saya pikir situasinya stabil sekarang seperti dikutip dari Time of Israel. Insiden itu menandai penggunaan pertama S-300 terhadap IAF di Suriah. Karena baterai S-300 Suriah dioperasikan oleh militer Rusia dan tidak dapat ditembakkan tanpa persetujuan mereka, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel. Israel telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah selama perang saudara pecah di negara itu dan sejak itu menargetkan apa yang dikatakan sebagai pengiriman senjata menuju kelompok teror Hizbullah Lebanon yang didukung Iran dan situs terkait Iran lainnya. Israel dilaporkan telah melakukan banyak serangan udara di Suriah sejak insiden Mei. Daerah Mashhad diperkirakan digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran serta telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Citra satelit yang diambil setelah serangan menunjukkan bahwa fasilitas bawah tanah telah hancur total. Konfirmasi Gantz datang di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas rencana Moskow untuk menutup badan Yahudi di negara itu. Israel mendapati dirinya berselisih dengan Rusia karena semakin mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia sambil berusaha mempertahankan kebebasan bergerak di langit Suriah yang sebagian besar dikendalikan oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Rusia membentuk apa yang disebut hotline dekonfliksi untuk menjaga agar kedua pihak tidak terjerat dan secara tidak sengaja bentrok di Suriah. Pada tahun 2018, Rusia memberikan sistem pertahanan udara S-300 yang canggih kepada militer Suriah secara gratis, mentransfer 3 batalion dengan masing-masing 8 peluncur ke rezim Assad meskipun ada
ada keberatan yang keras dari Israel dan Amerika Serikat. Pengiriman sistem S-300 Rusia ke Suriah menyusul jatuhnya pesawat mata-mata Rusia oleh pasukan Suriah yang merespons serangan Israel di wilayah udara Suriah. Rusia menyalahkan Israel atas insiden itu yang menewaskan 15 awak. Israel dan sekutunya selama bertahun-tahun telah melobi Rusia untuk tidak memberi Suriah dan pemain regional lainnya sistem S-300 dengan alasan bahwa itu akan membatasi kemampuan Israel untuk menetralisir ancaman termasuk oleh Hizbullah. Selain menyediakan pertahanan udara bagi Suriah, Moskow juga memelihara sistem pertahanan udara S-400 yang canggih untuk melindungi asetnya sendiri di Suriah, tetapi tidak pernah menggunakannya kepada pesawat Israel. Rezim Israel mengambil langkah pengamanan ketat atas aksi balasan dari Hizbullah setelah sebelumnya terjadi serangan tentara negara Zionis itu di wilayah perbatasan Quneitra, Suriah Selatan. Sebuah tank Israel yang ditempatkan di Golan kemarin menembaki desa Al-Hamidiyah di pinggiran Quneitra. 2 warga sipil terluka setelah artileri itu menembaki sebuah desa. Di sisi lain, tentara Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan di Quneitra, Suriah yang digunakan Hizbullah untuk pengawasan, namun gagal. Israel malah menggempur sebuah desa tak berdosa hingga ada 2 warga sipil yang terluka. Menurut situs Rusia Sputnik, sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa setelah serangan tentara Israel di Quneitra, militer Israel memantau kemungkinan pergerakan Hizbullah di berbagai daerah pendudukan. Tentara Israel telah menerbangkan helikopter dan pesawat pengintainya di atas wilayah Quneitra. Kekhawatiran Zionis makin memuncak karena Hizbullah tidak akan segan-segan merontokkan semua pertahanannya di sana. Sementara itu, pemerintah Suriah telah berulang kali mengumumkan bahwa rezim Zionis dan sekutu regional dan baratnya mendukung kelompok Tahfiri yang kelompok teroris yang memerangi Damaskus.